Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita lanjutkan mampir ngombe di duha kali ini, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share ya linknya, tapi link-link kajian dari channel dakwah ini. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Berikutnya juga aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari kalian semuanya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku. Dan aku juga berdoa untuk kalian semua. Semoga doa-doa baik itu juga tercurahkan untukmu. Kita sebagai saudara sesama muslim saling mendoakan yang baik kepada Gusti Allah yang Engkang Maha Agung, ya. Dan tentunya semoga doa kita menjadi bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalem-kalem saja karena hari ini Selasa, aku berpuasa, ya. Suasana masih dingin banget ini. Tapi insya Allah mataharinya sudah mulai nampak, tapi masih terasa dingin, ya. Kita lanjutkan kajian kita dalam mampir ngombe, ya, yang kemarin, kajian-kajian ringan sebagai pendamping dari kajian utama kita di senja hari. Sebelum kita lanjutkan, aku bacakan dahulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Oke. Pertama dari Palu. Soleha kita, Gispati Palu hadir Tuan Guru, dan semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu berikutnya Kang Mas Isdianto. Alhamdulillah Gus Sidam Mandik hadir, kajiannya mantap, pencerahannya. Semoga sehat selalu Gus dan menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentu itu menjadi harapan kita bersama, ya. Jadi doa itu kalau guru Al-Qur'anku Gus Fanani itu almarhum mengatakan senandung harapan. Senandung harapan. Bisa dikatakan sebagai senandung harapan itu doa. Jadi kita berharap yang demikian ini, ya. Semoga selalu sehat dan menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Oke. Berikutnya Kang Arif Muksinin dari Tuban ini, ya. Semoga lewat doa-doa yang kupanjatkan menjadi amal jariah bagi bapakku. Bukan bagi bapakmu saja, itu nanti dua, bagimu dan bagi bapakmu. Gitu, ya. Jadi makanya kita berusaha menjadi yang baik, karena kebaikan kita itu juga akan berimbas kepada kedua orang tua kita. Imbasnya apa? Orang tua kita itu mendapatkan pahala karena sudah mempunyai saham atas kebaikan kita lewat edukasi. Makanya setiap orang tua itu diwajibkan mendidik anak-anaknya. Gitu. Ya, jadi bukan hanya kepada bapak kita saja, tapi kepada kita. Ya. Mungkin ada yang tanya, terus kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, Pak, apakah bapak kita ikut berdosa? Ya tidaklah. Karena kan tidak ada orang tua.
Koruptor sekalipun ya, kamu tanya, koruptor bajingan itu yang suka nyolong uang rakyat itu, kamu tanya, pernah dia mengajarkan anaknya untuk melakukan korupsi? Kan enggak pernah. Oh ada pak, mengajarkan anaknya untuk korupsi, wah itu namanya sudah bukan manusia lagi, itu bajingan namanya. Ya, wujudnya manusia tapi kelakuannya binatang. Ya. Dimanapun secara umum orang tua itu pasti mengajarkan, mendidik, mengedukasi anaknya untuk hal-hal yang baik. Maka ketika anak itu melakukan kebaikan, itu akan terimbas kepada kedua orang tuanya karena mereka punya saham lewat mendidik itu. Tapi kalau kejahatan tidak, karena secara umum tidak pernah orang tua itu mengajarkan anaknya untuk melakukan hal-hal yang tercela. Kerangka berpikirnya di sana. Ya, kalau kita tahu ini bahwa kita itu kalau mau jadi maling itu eman-eman. Ya. Terus untuk tidak berbuat baik juga eman-eman. Ya. Sehingga kita terpacu berbuat baik, semoga dengan kebaikan itu juga tercurahkan kepada kedua orang tua kita. Gitu, ya. Oke, aku ulangi. Semoga lewat doa-doa yang kupanjatkan menjadi amal jariah bagi bapakku yang telah tiada. Semoga diampunkan dosa-dosanya dan diterima amal perbuatannya oleh Gusti Allah Kang Maha Agung. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Semoga apa yang menjadi senandung harapan saudara kita Arif Muhsinin itu Gusti Allah ijabahi ya. Tapi aku jelaskan seperti tadi ya. Kalau kita berbuat baik, insya Allah itu akan berimbas kepada kedua orang tua kita. Maka kita, jadi gini loh, kalau kita ingat gitu, kita mau melakukan perbuatan jelek, terus berhenti gitu ya. Kita melakukan perbuatan baik, terus cepat-cepat, lawannya berhenti, cepat-cepat terpacu untuk melakukan agar kebaikan itu juga berimbas pada kedua orang tua kita. Gitu. Ya. Kalau ini kita bisa pahami, ini setidaknya bisa memicu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Ingat orang tua, seorang ibu itu tidak pernah melahirkan anak koruptor. Carilah dimanapun. Dengan kasih sayang, karena pendidikan pertama itu kan bukan bapak, ibu itu. Ya memang sih tetap dalam kontrol bapak. Tapi kan interaksinya ke ibu dulu anaknya. Maka madrasah pertama itu ibu. Makanya kalau kamu cari istri itu yang hati-hati. Ya kalau bisa sih cantik. Cuman cantik itu kan relatif. Bagimu cantik, bagiku belum tentu cantik. Sebaliknya juga begitu. Ya, yang harus diperhatikan mendidik. Dia bisa kan nanti mendidik anak-anakmu. Jadi kita cari istri itu cari pendidik untuk anak kita. Gitu loh. Nek syukur ayu aja ya. Di jalanan sana banyak yang ayu, kalau cuma hanya ayu aja, cantik aja. Tapi cerdas enggak otaknya. Ya. Jadi seorang ibu tidak pernah melahirkan anak koruptor. Ya. Anaknya lah yang kemudian jadi bajingan koruptor. Gitu. Oke. Soleha kita Aisyah turut hadir menyimak kajiannya JM. Oke. Terima kasih untuk soleha kita yang ada di Surabaya. Kemudian Kang Wahyu 72. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes selalu mendoakan yang terbaik untuk muslim. Salam Isra. Islam rasional. Berikutnya Sahran Gipari. Kang Sahran ini menyimak setelah lohor. Lagi sibuk. Ya. Cuaca cerah siang ini, cerah dan berangin. Mantap, mantap. Matur nuwun Kang Sahran ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ya, aku kalau untuk badan sudah sehat, sudah enak ya. Cuman batuk juga sudah sedikit hilang meskipun belum. Cuman suara masih parau. Berikutnya Kang Mas Irfan Al Akbar. Sepakat Gus. Anak yang soleh bisa mengantarkan bapaknya ke pintu surga. Dan anak yang sesat jika bapaknya sudah mendidiknya. Nah ini bener nih. Ini bener nih seperti yang aku bilang tadi.
Ini di ternyata Kang Mas Irfan Al-Akbar sudah menuliskannya ya. Gini ya, sepakat Gus. Anak yang soleh bisa mengantarkan bapaknya ke pintu surga. Dan anak yang sesat jika bapaknya sudah mendidiknya dengan agama, alhamdulillah bapaknya tidak ikut terseret ke alam neraka. Bener-bener nih. Jadi kalau kita paham beginian, kita itu malu sama orang tua kita. Kalau kita mau jadi maling, mau jadi bajingan, mau jadi penipu. Jadi kalau kerja itu kerja yang benar. Dalam hal apa saja lah. Ya. Contoh sederhana, maling kontennya orang, gitu. YouTube-nya orang diunduh, diedit-edit, diunggah ulang. Apapun alasannya itu hak orang, jadi harus ada izin. Karena di sana ada hasil karya. Yang itu dilalui dengan lelah, dengan usaha keras, berpikir. Ada perjuangan di dalamnya. Ya. Ojo ujuk-ujuk atau jangan tiba-tiba kamu unduh seenak perutmu, kamu potong-potong, terus kamu unggah ulang. Malu. Gitu loh. Orang izin aja bisa kok. Izin aja dulu dikasih. Enggak, kalau dikasih silakan. Kalau enggak ya jangan. Karena ada alasan-alasan tertentu kenapa dikasih kamu tidak. Itu contoh paling kecil. Contoh yang besar yang bikin negara ini bangkrut ya tadi itu. Maling-maling duit rakyat itu. Ya, maka benar apa yang dikatakan Kang Irfan Al-Akbar. Kuncinya di edukasi, pendidikan. Kalau pendidikannya oke, rasionalitasnya jalan, maka kita nggak salah kalau bilang Islam rasional. Kalau rasionalnya itu jalan, orang nggak mau jadi maling. Malu dong sama kedua orang tuanya. Bapak gue kagak mendidik gue jadi beginian loh. Kasihan bapak gue, kasihan mama gue. Ya. Nah, yang disampaikan aku, yang disampaikan Kang Mas Irfan Al-Akbar, ya kan begini kalimatnya. Anak yang soleh bisa mengantar bapaknya ke pintu surga. Dan anak yang sesat, jika bapaknya sudah mendidiknya dengan agama, alhamdulillah bapaknya tidak ikut terseret ke dalam neraka. Nah, itu maksudnya kerangka berpikir samawi. Kerangka berpikir langit seperti itu. Karena yang namanya Gusti Allah ingkang Maha Agung itu tidak mengenal yang apa namanya dosa waris, dosa tetek bengek itu enggak. Jadi seseorang akan dihukum berdasarkan apa yang dia lakukan. Ya. Orang tua sudah melakukan lewat pendidikan terhadap anaknya. Anaknya melakukan perbuatan baik. Ini bukan transfer pahala, enggak. Ya karena orang tuanya juga punya andil yaitu dengan susah payah mendidik anaknya. Nah, begitu juga ketika anaknya nanti melakukan kesalahan, itu tidak ada transfer dosa ke orang tuanya karena orang tuanya tidak pernah mendidik anaknya jadi bajingan. Paham ya di sini ya? Jadi rasionalitas kita sebagai orang-orang yang berpikir dalam pijakan-pijakan logik, tidak ada namanya dosa waris, pahala waris itu tidak ada. Ya, semua itu dilakukan karena kita punya andil dalam hal yang disebut itu amal. Nanti kan iman dan amal soleh itu yang syaratnya harus kita miliki untuk sampai ke janannya Gusti Allah kamu agung. Kan begitu. Nah, itu catatan samawi. Catatan langit. Seperti itu. Karena Allah itu objektif. Beda dengan catatan bumi. Catatan manusia. Hukum sosial beda lagi. Karena manusia itu tidak bisa objektif seperti Gusti Allah. Kamu jadi maling, kamu jadi koruptor, kamu jadi pengedar sabu, kamu jadi pencoleng, kamu jadi bajingan. Publik sosial tetap akan menghukum orang tuamu dengan mengatakan, itu anaknya siapa ya? Jadi orang tua tetap ke bawah-bawah. Dalam hal apapun. Nah, tadi contohnya kan contoh yang baik. Contoh yang buruk. Orang kena, oh itu jadi maling itu.
itu anaknya siapa ya? Kan kasihan orang tua kita ke bawah-bawah. Tapi begitu juga kalau kamu melakukan kebaikan, suka menolong, suka memberi, suka membantu, orang juga akan tanya, itu anaknya siapa ya? Hukum sosial itu begitu. Ya, jadi catatan ardi sama catatan samawi itu beda. Kalau samawi catatan langit objektif seperti tadi. Tapi catatan ardi nggak bisa begitu. Karena manusia tidak objektif. Manusia itu akan selalu mencari gandengan-gandengannya. Kalau bapak mesti anak, itu anaknya siapa ya? Sering di kehidupan sosial kita begitu. Kalau orang Jawa bilang mendai bapake senengi. Duwe anak koyok ngono. Misalkan kita dengar anak masih anak-anak lah ya, masih kelas 5 SD misalkan, tapi lantunan-lantunan ketika tilawah Al-Quran itu begitu syahdu. Ya, mesti orang itu begini, tuh mendai wong tuane gitu. Apa ya mendai itu bahasa Indonesianya ya? Bagaimana senangnya hati orang tuanya punya anak pinter ngaji gitu. Begitu juga sebaliknya, bagaimana susahnya orang tuanya punya anak jadi bajingan. Itu hukum sosial seperti itu ya. Maka apa yang disampaikan oleh Kang Mas Irfan Al-Akbar itu sangat tepat seperti yang aku bilang tadi, tapi kami berbicara dalam hukum samawi ya, bukan ardi, dalam kerangka berpikir langit seperti itu. Berikutnya terima kasih untuk Kang Irfan Al-Akbar sudah menambahkan ya, dan semoga selamat dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Berikutnya Kang Ari Prasetyo, Assalamualaikum Batam Nyimak Guru Ba'da Juhur, salam Isra juga untukmu ya. Semoga sehat selalu dan bisnisnya semakin lancar saja di Batam dalam ridho Gusti Allah Kang Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Louisa Adriana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nggak salah Mbak Louis ini Jakarta ya. Kang Herman Edison Kalteng hadir Gus. Oke, terima kasih atas 3 jempolnya dan salam Isra juga untukmu ya. Kemudian Kang Arif Musinin, komentar 2 kali ya. Tuban hadir menjelang maghrib Gus. Mungkin sibuk. Jadi mampir ngombe pagi hari. Makronya menyaksikannya di jelang maghrib. Ketika istirahat ya. Oke, enggak apa-apa. Hadi Mandalika Channel, Kang Hadi Mandalika. Ini power baru ya. Oke, sebagai junior banyak tanya dulu kepada yang senior ya, supaya nggak kaget nanti masuk di sini. Dan aku ucapkan untuk Kang Mas Hadi Mandalika, selamat datang dan semoga kerasan di sini. Matur nuwun atas kunjungannya. Semoga Gusti Allah Agung selalu merahmatimu bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Kang Rasul Anwar, semangat. Begitu juga ya, Kang Mas Rasul Anwar ini sepertinya junior ya. Silakan banyak tanya-tanya kepada yang senior. Oke, berikutnya soleha kita Kurnia Nur Huzaifa. Kurnia Nur Huzaifa. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tulang saya sudah menemukan arti bukan ngeluh. Kalau ngeluh itu sakit kepala. Kamu mungkin salah ketik ya atau kurang hurufnya. Ngelulu. Kalau ngeluh itu sirahku ngeluh itu halusnya. Atau kasarnya dasku ngeluh itu pusing, sakit kepala. Kalau saudara Betawi kita belum bilang di daerah-daerah Citayam itu ya, Depok itu masih bagus dialek Betawinya. Kalau yang di Jakartanya pusat justru sudah rusak. Ya itulah, pertarungan budaya itu akan terjadi, akhirnya terpinggirkan. Nanti juga begitu. Aku kemarin ngobrol sama teman-teman dari Kalimantan.
Kamu jangan suka-suka Kalimantan jadi ibu kota. Lihat tinjauan sosiologis, lihat tinjauan antropologisnya, lihat tinjauan politisnya. Jakarta ke Kalimantan mesti membawa segala sesuatunya. Sesuatu itu ada baik ada buruk, dibawa semua ke sana. Jadi kamu jangan suka-suka, seharusnya itu dipelajari ya, didiskusikan sesama sesepuh, pemangku adat, ini gimana baiknya kita bicarakan baik-baik. Karena apa? Mau tidak mau nanti saudara-saudara kita akan terpinggirkan seperti bagaimana saudara-saudara kita Betawi yang punya Jakarta terpinggirkan. Itu pertarungannya begitu, karena nanti akan menjadi pertarungan sosial. Lihat aja sepanjang jalan di Jakarta yang hiruk pikuk itu. Dari segi bahasa saja sudah tidak lagi bisa dikatakan Betawi. Karena saudara-saudara kita Betawi kalah dalam pertarungan sosialnya. Minggir ke daerah Depok, di Citayam dan sana-sana. Itu Jakarta yang benar-benar Jakarta itu, ya yang punya duit yang punya. Itu. Nah, kalau ini dipahami oleh teman. Kemarin aku ngomong teman-teman Kalimantan ya tertunduk-tunduk dia. Jangan kamu senang-senang jadi ibu kota. Apa dulu untung ruginya dihitung. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun ke depan bagaimana? Bisa legrek kamu nanti. Seperti apa yang dialami oleh saudara kita di Betawi sana. Makanya perlindungan sosial itu seharusnya ada. Tapi kan tidak gampang. Ya, jadi nyasar ke sana kita. Diam itu teman-teman Kalimantan, ajak cerita tentang itu. Karena aku by data. Faktanya begitu, ya. Nah, ini tadi tentang salah, mungkin ini salah ketik mungkin ya. Tulang saya sudah menemukan arti ngeluh, bukan ngelulu. Kalau ngeluh itu pusing, atau kalau teman-teman saudara Betawi kita di Citayam sana di Depok bilang puyeng gue dah, gue puyeng. Nah itu puyeng artinya ngeluh, pusing gitu ya. Ini mungkin salah ketik aja ya. Yaitu dari bahasa Jawa yang berarti seperti yang dibiarkan atau diizinkan, seperti ya. Atau bahkan seperti disuruh berbuat yang buruk. Dengan maksud biar tahu sendiri akibat dari perbuatan yang buruk itu dan menghentikan sendiri. Dan biasa ngelulu, nah betul ini. Yang ini betul ngelulu, kalau yang atas salah ngeluh ya. Orang tua kepada anaknya yang main api, teruskan biar terbakar semua, karena orang tua jengkel berkali-kali dilarang main api juga. Oke, terima kasih, benar katamu soleha kita Kurnia Nur Huzaifah ya. Terima kasih ya. Ya mungkin yang atas tuh salah ketik aja ya. Maksudnya ngelulu tapi tertulis ngeluh. Akhirnya aku ngajak ke Betawi, akhirnya sedikit menyinggung tentang calon ibu kota. Ya setidak-tidaknya itu menjadi pemikiran kita bersama lah ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Alkoba Ena dari Surabaya. Hadir nyimak Tuan Guru. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Apa ini? Oh ternyata Gus Peti punya horoskop Libra. Pantas saja jika Gus Peti nggak dapat mudah ditebak. Kapan lagi santai, kapan lagi serius. Maaf udah menilai pribadi. Oh enggak masalah, enggak masalah. Terima kasih lagi dengan penjelasan dari komentar yang keliru lagi. Maaf Gus Peti, oke sama-sama tidak apa-apa. Aku senang yang begini nih. Kalau dikasih tahu itu bisa memahami gitu ya. Bukan terus ngambek, terus nggak mau ngaji, itu bukan solusi. Ngambek itu apa bahasa Indonesianya? Merajuk kalau bahasa Melayunya. Ngambek itu baperan gitu kira-kira. Mutung kalau bahasa Jawa ya. Nah, karena apa? Karena aku nggak bisa ngomong, aku ngomong itu blak-blakan gitu. Tapi sekasar apapun, sekeras apapun, seblak-blakan apapun itu tetap aja itu
tujuannya itu mengedukasi, cuman stylenya ya seperti itu. Ya kalau nggak gitu nggak Gus Bedik namanya. Bodoh kamu, goblok. Itu bukan berarti menyerang kamu supaya bodoh kamu, enggak. Ya, artinya supaya kamu tertrigger untuk tidak jadi bodoh dan tidak jadi goblok gitu. Ya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Kang Mas Al-Qobaetna ya. Dia bisa memahami ya. Karena memang pertemuan-pertemuan kita kan virtual. Sulit membaca karena body language-nya tak terbaca. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi intinya begitu, repot. Kalau sama aku gampang merajuk, gampang mutung nggak jadi. Karena aku orangnya bla-blaan, terus ketemu orang yang gampang mutung, gampang tersinggung, nggak jadi dandanan. Tapi kalau bisa memahami, oke, nggak masalah. Ya. Seperti apa yang dicontohkan oleh Kang Al-Qobaetna ya, dia memberikan contoh yang baik untuk semuanya. Ya, tetap ngaji di sini. Terima kasih Kang Mas Al-Qoba dan salam untuk keluarga di Surabaya. Salam Isra ya, semoga sehat selalu semuanya. Kita lanjut ke Kang Mas Mehanem. Pas nomor 6 from Nganjuk City. Atau nomor nun, terima kasih Kang Mehanem. Berikutnya Dark Attack, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam rasional. Kemudian Murah Sel, siap bosku. Oke, terima kasih. Ini juga sepertinya junior kita ya. Empu di 99 hadir. Oke, terima kasih. Kang Mas Rizal Wahyu, Rembang hadir pertama Gus. Oi, mantap kali. Ya. Semoga tugas-tugas kampusnya juga bisa diselesaikan dengan baik ya. Berikutnya aku mau baca yang mana ini, banyak dan panjang-panjang sekali. Komentar dari Kang Mas Suratno Eko ya. Aku pilih satu aja Kang Mas Suratno Eko ya. Ini saudara Kristen kita juga. Semoga sehat selalu Kang Suratno Eko bersama keluarga di Madiun. Okay? Hayo percaya Isa Al-Masih Sang Mesias turun lagi di yaumil akhir atau menolaknya. Dikembalikan pada keyakinan masing-masing. Yuk. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Suratno Eko. Matur numbah nuwun ya. Ngapunten nggak bisa baca semua karena panjang-panjang ya. Tapi aku tetap memberikan apresiasi. Matur nuwun Kang Suratno Eko. Oke, udah selesai ya. Nah, tajuk kita kali ini adalah tetap melanjutkan yang kemarin, tapi dalam perspektif lain. Maka tajuknya adalah anak-anak itu menghambat bapaknya ke surga. Kalau kemarin kan anak-anak itu menghantar bapaknya ke surga. Kalau ini diametral kebalikannya. Anak-anak itu menghantarkan bapaknya ke surga. Maka kita lanjutkan, anak-anak itu menghambat bapaknya ke surga. Sebelumnya aku lanjutkan kisah yang kemarin. Karena Ketua Arimatea Kang Mas Ustadz Yahya yang dosen itu tidak punya waktu, mungkin tidak punya kesempatan yang lebih luas mungkin ya, sehingga tanah yang begitu luas yang dia terima sebagai wakaf itu akhirnya pengelolaannya itu dia limpahkan. Nah ini lihat, kalau nggak salah ada 2 seri, ada setahun lebih itu. Lihat, ketik Subandi T. Sukoco, bukan mu'alaf biasa. Apa gitu ya judulnya? Bukan mu'alaf biasa. Ya. Kalau nggak salah begitu judulnya. Itu bercerita tentang mu'alaf kita, sosok mu'alaf kita yaitu Bunda Wiwin ya. Yang Bunda Wiwin itu juga dulunya Katolik, seperti tamu kita yang terbaru kemarin, Mbak kita yang dari Flores. Ya. Aku lupa judulnya, coba aku intinya itu menceritakan tentang bagaimana kehidupan Bunda Wiwin selanjutnya setelah
Sebentar. Aku harus cari, bukan lab ya. Judulnya ini. Inilah tadi belum dipersiapkan ya. Nih. Mu'alaf nggak tanggung-tanggung. Ya. Mu'alaf nggak tanggung-tanggung. Ini itu. Mu'alaf. Ya. Mu'alaf nggak tanggung-tanggung. Itu cerita tentang Bunda Wiwin. Itu ada 2 seri. Jadi sorry batuk. Jadi Kang Yayat ini, Ustadz Yayat ini cerdas ya. Dia berpikir ketika ada orang yang memberikan amanah, yang percaya kepada dia, mewakufkan sekian luas bidang tanah itu, dia tidak berpikir cupet, dia berpikir luas. Tidak, waduh aku untuk apa ya tanah sebegitu, aku nggak bisa mengelola, nggak begitu. Itu tetap aja dia terima. Ya. Masalah pengelolaan kalau kita nggak bisa kan nanti kita bisa carikan saudara kita yang bisa mengelola. Dan itulah yang dilakukan oleh Kang Mas Yayat. Akhirnya pengelolaan wakaf itu diserahkan ke Bunda Wiwin. Yang cerita kemu'alafannya sudah kita diskusikan ya dengan tajuk mu'alaf nggak tanggung-tanggung ya. Itu ada 2 seri, silakan kamu ketik. Dan kabar terakhir yang aku terima, akhirnya di sebidang tanah itu didirikan pondok pesantren ya. Mantap ya, kita yang bukan mu'alaf aja nggak bisa mengelola pondok, beliaunya Bunda kita, Bunda Wiwin, mengelola pondok ya. Dan di video yang pernah kita diskusikan itu, ketika beliaunya to be Muslim ya, akhirnya karena sang suami tidak mau, mereka berpisah dengan baik-baik ya. Kemudian Bunda Wiwin mendirikan yayasan Panti Asuhan Wiwin Muslimah kalau tidak salah. Itu mengapa ya, merawat anak-anak kecil, anak-anak yatim piatu itu yang dirawat ya di sana, cikal bakal yang dia bangun. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya pondok mu'alaf. Seorang ibu bisa punya pondok. Kalau nggak salah itu pondoknya tahfidz juga itu. Itu sebuah keistimewaan ya. Dan kita cukup bangga. Sedangkan kita sendiri yang bukan mu'alaf, yang dari sejak kecil ya sudah dididik Islam ya, belum tentu bisa punya pondok ya. Oke, semoga ini bisa memicu kita semua. Ya kalau kita tidak bisa mengelola sebuah pondok, setidaknya kita menjadi orang yang memberikan sholawat kepada aktivitas pondok itu. Dalam bentuk apa ya? Apa yang kamu mampu, kan begitu. Mampumu apa? Kau berikan sebagai sholawatmu, kan begitu. Jadi di sebidang tanah yang luas itu akhirnya dibikin pondok pesantren. Nah, sama Kang Yayat, Ustadz Yayat kita ini diserahkan pengelolaannya oleh Bunda Wiwin itu. Ya, oke. Itu kisah yang lalu aku lengkapi. Kemudian kisah yang sekarang. Ini anomali dari yang lalu. Jadi begini, kalau ini wakofnya bukan ke Jogja tapi ke kami. Bukan Arimatea Jogja tapi Arimatea Malang. Jadi ada seorang bapak sudah sepuh dan sekarang sudah nggak pernah ke sini. Dulu itu sering ke sini ya, bawa mobilnya atau bawa sepeda motor. Sekarang sudah nggak bisa, sudah apa namanya itu, sudah bergoyang begini, apa namanya, bergoyang. Karena kepalanya usia juga sudah cukup lanjut. Kalau nggak di kepala 7, kepala 8 itu. Namanya dokter, bukan doktor ya, dokter K. Beliau anaknya dokter juga. Ya. Jadi dokter K ini juga anaknya dokter di zaman Belanda dulu.
Ya. Nggak tahu aku apakah masih punya darah Jerman, darah Belanda, karena orangnya ganteng, tinggi, besar. Dulu pernah juara pon apa ya, taekwondo atau apa. Jadi fisiknya itu walaupun sekarang sudah sepuh dimakan usia, masih nampak kekar. Dokter K ini, ya, masih nampak kekar. Bapaknya juga dokter di zaman Belanda dulu. Bapaknya ya, ini dokter yang sukses, ya, dan banyak, ada sekitar 12-an anak yang bapaknya tampung, anak-anak orang-orang desa ditampung, disekolahkan juga. Jadi kelompok The Help lah, ya. Nah, kemudian berjalannya waktu, ya, Pak Dokter K ini mewakafkan rumah peninggalan dari bapaknya yang juga dokter itu. Ya. Tetapi ceritanya beda. Pak Dokter K ini kan dia tidak sendiri, dia bukan anak tunggal. Dia punya saudara-saudara lain. Yang diwakafkan ini adalah sebidang tanah, ada rumahnya, rumah bapak mereka. Artinya kan seperti yang aku bilang kemarin, kalau sudah berbicara waris mewaris itu, ya, makanya hukum paroid itu waris mewaris dalam fikih itu jelimet, rumit. Ya, kan ada paroid, ada tijaroh. Kalau tijaroh itu jual beli, itu lebih simpel. Ya, ini permaisuri lagi goreng-goreng. Kalau masuk ke sini noise-nya ya dimaklumi ya, karena studionya ini antik. Ya, apa yang bisa kita lakukan, jangan dijadikan sebuah penghambat ya. Kalau nunggu punya studio resmi kedap suara ya kapan mau dakwah. Kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan ya. Ya, kesederhanaan itu akan menghantarkan kita dalam sebuah kedewasaan ya. Hidup itu begitu. Ya. Ya, kita hadapi saja. Nah, ini mohon dimaklumi karena beberapa langkah ke depan ini seperti yang dikomentari saudara kita dari Jember. Kalau pas goreng mesti masuk noise-nya ya. Ini lagi goreng-goreng. Oke, aku lanjutkan. Sorry batuk. Jadi Dokter K ini harus mengembalikan hak waris kepada semua saudaranya, baik itu Kang Masnya atau Mbak Yunya. Beda kan? Kalau yang kemarin ketika Ustadz Yayat mencari anak-anak beliau, semua anak-anaknya itu apapun kalau itu keputusan bapaknya dan untuk kebaikan kami akan dukung. Gitu. Dan Ustadz Yayat itu heran, ketemu ke anaknya yang ke Semarang bahasanya ya begitu, ketemu nanti anaknya yang di mana ya begitu, bahasanya itu yang mereka gunakan sama. Apapun kalau itu keputusan bapaknya dan itu untuk kebaikan agama, mereka tidak berani cawe-cawe selain mendukung sepenuhnya. Ya. Kalau yang ini beda. Jadi Pak Dokter K ini harus mengembalikan hak waris kepada keluarganya semua. Berarti kan yang jadinya kan yang ikut karena Pak Dokter K ini subhanallah ya. Kalau aku lihat juga dia itu mengalami pencerahan dan totalitas. Sekarang kan sudah sepuh itu. Kalau sama aku nanti kapan-kapan tak tunjukkan ada fotonya. Mereka ketika aku diskusi dengan Dr. Heiki dari Helsinki. Nanti tak cari fotonya kalau ada. Beliau itu semangat belajarnya tinggi. Kadang-kadang Malang Batu itu kan ya cukup ya, apalagi kalau macet itu ribet. Beliau dulu masih boleh bawa mobil, bawa sepeda ke sini. Dan ketika aku berdiskusi dengan dokter antropolog dari Helsinki, beliaunya selalu menyertai. Jadi kapan-kapan tak cari di file mana, kalau fotonya ada tak kasih tahu. Ya. Istimewanya, sholatnya, puasanya
itu terjaga bagus. Terutama sholat malamnya. Dokter K ini. Ya. Kenapa aku bilang istimewa? Nah, ini aku kadang-kadang ngobrol sama ketua remate aku ya. Kalau kita lihat meskipun kita tidak tahu pasti, tapi kita mengira ya. Mengira, ya tahulah orang hidup jet set menjadi orang kaya, kelompok the Hype, apalagi di masa lalu. Ya, ini kan bapaknya kan dokter-dokter di zaman penjajahan, zaman Jepang. Dia pernah cerita aku ketika bagaimana zaman Jepang harus mengungsi. Ya kan kehidupannya ya begitu itu dah. Dansa-dansi, whisky dan segala macamnya. Artinya sekuler banget gitu loh. Maka aku bilang Dokter K ini semoga Allah selalu merahmatinya dan menjadikan umur panjang itu menjadi barokah dalam kehidupannya, dalam mengumpulkan bekal yang akan dia bawa nanti ya sebagai amal soleh. Itu istimewa banget. Jadi aku melihat ini orang yang mendapatkan pencerahan. Setelah dia lewat belajar, semangat belajarnya tinggi. Tumbuh menjadi yang sholat malamnya itu yang aku kagum. Sudah sepuh orang. Ya. Jadi kalau kita timbang dengan kehidupan masa lalunya itu diametral ya. Maka itu kami mengatakan pencerahan yang sangat-sangat spektakuler. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana anak-anak yang lain, saudara-saudaranya, yang lain, baik itu ada masnya, ada mbaknya. Kalau nggak salah itu sampai lari ke keponakan juga, karena ini waris. Dia bayari semua. Nah, kamu bisa lihat mendukung nggak itu? Bersolawat tidak sebagai upaya untuk menghantarkan bapaknya ke pintu surganya Allah. Kan jadinya kan tidak, karena semua sudah haknya diberikan oleh dokter K ini. Maka sebetulnya dokter K lah yang berupaya untuk menghantarkan sang bapak yang telah almarhum ya ke janannya Gusti Allah yang Kamu Agung. Sementara saudara-saudara lainnya ya tidak, orang haknya dikembalikan. Ya. Nah, ini ya menjadi gambaran kita bersama. Ada dua tipologi seperti itu. Kemarin kan aku sudah bilang ketika kita mengkaji tentang Adam. Coba dibuka itu videonya, ada 2 seri tentang kisah 2 anak Adam. Ya. Itu kalau dipahami seperti mainstream ya jadinya dongeng. Masuklah nama Habil, masuklah nama Qabil. Itu ada di surat 5 surat Al-Maidah, dimulai ayat yang ke-20 berapa? 27. Ya. Dan ceritakanlah, Kanjeng Nabi disuruh Allah untuk menceritakan yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah 2 anak Adam. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka salah satu dari mereka berdua diterima dan dari yang lain tidak diterima, ditolak. Sorry. Dia berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal, maksudnya dari orang yang bertakwa. Di sini muncul Qabil dan Habil. Aku sih tidak keberatan, itu dalam kurung loh ya, kalau muncul Qabil dan Habil. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ itu nanti jadinya dongeng. Dan itu hanya berlaku untuk Qabil dan Habil saja. Maka otakmu jadi mampet. Apalagi ditambah terjemahan yang ngawur. Coba kamu lari ke yang ke-31. Ya. Bagaimana diksi Gurobi ya, Gurobi itu. Di situ ada Gurobi ya. Aku tarik dulu Gurobi mana ini ya. Nah, ini Guroban ya. Jadi ada fa
Ba'asallahu gurobai, karena dia nyambung ya. Kalau sendiri menjadi guroban. Itu gorib. Gorib itu artinya asing. Kok di sini diterjemahkan burung gagak? Itu loh, aku heran sama penerjemah-penerjemah ini. Ya karena waktu menerjemahkan sudah terkontaminasi dongeng. Gorib itu asing artinya. Jadi lebih tepat itu Allah mengutus malaikat, sesuatu yang asing bagi cerita itu, untuk memberikan pelajaran kepada si saudaranya yang nakal ini. Bukan terus menjadi burung gagak kok, gimana sih? Istilah gorib itu nggak salah, itu sering kita temukan kalau kita mempelajari sorob nahu. Itu gorib, asing. Dan diterjemahkan menjadi seekor burung gagak. Ya wes. Orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup. Orang ngantuk ketemu bantal. Lengkap sudah, jadinya kita pahami sebagai dongeng. Padahal tidak begitu. Kisah dua anak Adam itu tidak terhenti pada Kabil dan Hobil. Kisah dua anak Adam itu yang Allah suruh kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk menceritakan, itu menjadi pengingat, pengeling untuk kita semua. Kisah dua anak Adam itu ya begitu itu. Jadi cerita yang kemarin, anak yang mendukung bapaknya ke surga, sekarang ini anak yang menghambat bapaknya ke surga. Itu contoh kecil yang aku sampaikan kamu, yang perspektifnya seperti surat Al-Maidah, Al-Quran itu ayat 27. Kisah tentang dua anak Adam. Jadi itu kisah tentang kita semua. Sampai nanti yaumul sa'ah, baru menemui yaumul kiamah. Dua anak Adam akan seperti itu, terbelah menjadi hitam putih. Cerita ini kan hampir ngombe ini terbelah menjadi hitam putih, diametral dia. Satunya mendukung, satunya menghambat. Lalu you pakai rasio you. Otak lu itu buka, lu akan mengambil posisi di barisan yang mana. Apakah kamu ada barisan hitam atau barisan putih? Pilihan itu ada pada kamu. Jadi kisah dua anak Adam yang dimaksud oleh surat Al-Maidah 27 itu kita semua. Kehidupan kita semua akan melalui seperti itu. Maka aku ucapkan selamat memilih. Kamu akan ada pada barisan yang mana? Apakah kamu akan pada barisan hitam? Apakah kamu ada pada barisan putih? Silakan rasiomu kamu optimalkan sehingga otakmu bisa bekerja secara tepat. Itu pesan yang akan aku sampaikan ya. Dan berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Dengan ini aku harapkan kalian lebih paham lagi tentang apa sih yang dimaksud dengan kisah dua anak Adam. Sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.